Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 Aliran Linguistik Prodi Sastra Indonesia kelas Sasindo B 2021 Universitas Negeri Medan yang beranggotakan atas nama Riris Mariani Saragi, Susendor Masiburian, dan Ying Pramija Sitanggang. Di sini kami akan menjelaskan tentang wujud atau contoh analisis bahasa aliran struktural Bloomfield. Materi yang pertama adalah latar belakang aliran struktural Bloomfield. Leonard Bloomfield merupakan salah seorang ahli linguistik struktural yang terkenal di Amerika Serikat. Pengaruhnya sangat kuat dan masih terasa sampai kini. Karyanya meliputi bahasa-bahasa India, bahasa Tagalog, linguistik umum, dan kesusastraan. Bukunya yang paling berpengaruh adalah Language pada tahun 1933. Beberapa karyanya dikumpulkan oleh C.F. Hockett dalam A Leonard Bloomfield Anthology. Dalam pengkajian bahasa, Bloomfield menggunakan konsep Ferdinand de Saussure sebagai asas pengkajian, yaitu dalam struktur bahasa. Beliau turut meneliti dua kejadian sejarah di Amerika sehingga mencetuskan pemesatan perkembangan aliran struktural. Hashim H.J. Musa pada tahun 1994 menyatakan kajian sejarah yang dilakukan oleh Bloomfield ialah berkenaan wujud bahasa-bahasa orang asli di Amerika Serikat yang begitu banyak dari berbagai serta kegiatan penaklukan dan peperangan yang mengakibatkan kehilangan bahasa-bahasa tersebut karena kematian penutur-penutur dari bahasa itu. Dalam memberikan bahasa aliran strukturalisme ini selalu berdasarkan diri pada fakta-fakta objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri aliran struktural Bloomfield. Aliran struktural Bloomfield ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objek kajian bahasanya adalah bahasa yang masih hidup di masyarakat, bukan bahasa yang sudah mati. Yang kedua, cara kerja sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memberikan suatu bahasa. Yang ketiga adalah dalam menganalisis dan mengklasifikasikan unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Yang keempat, menganggap setiap bahasa memiliki pola tertentu yang berbeda dengan bahasa yang lain. Yang kelima, membagi kata menjadi dua bentuk, yaitu bentuk yang bebas dan bentuk yang terikat. Yang keenam, memandang bahasa terdiri atas sejumlah isyarat atau tanda. Yang ketujuh, dalam menganalisis berusaha memenggal menjadi dua konstituen. Yang kedelapan, distribusi dapat bersifat komplementer dan paralel. Yang kesembilan, sudah mengenal subjek dan predikat. Baik, materi selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan berdasarkan analisisnya. 1. Kelebihan. Yang pertama, aliran ini sudah memberikan bahasa dengan cara yang baru, yaitu secara sinkronis. Yang kedua, aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Yang ketiga, metode drill dan praktis membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang keempat, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang kelima, level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang keenam, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kekurangan, yaitu yang pertama, analisis berdasarkan Bloomfield kelihatan mudah, tetapi tidak jelas mengapa setiap langkah harus terdiri atas dua konstituen, tidak lebih. Yang kedua, analisis pembagian langsung tidak selalu memadai, karena kadang dapat menimbulkan ambigu dalam kalimat tertentu. Yang ketiga,
Penganalisisan dipaksa harus lebih eksplisit dalam menganalisis segala data, tidak memperhatikan makna, tidak serampangan mana suka dengan pemusatan perhatian kepada terminologi jenis kata seperti tata bahasa tradisional. Yang keempat, karena penganalisisan berdasarkan dua konstituen akan mengalami kesulitan jika diterapkan pada kalimat majemuk. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran struktural Bloomfield. Selain Leonard Bloomfield sendiri, tokoh-tokoh lain dalam aliran struktural Bloomfield adalah 1. Jellic S. Harris dengan bukunya Struktural Linguistik, seorang linguis Amerika yang sangat terpengaruh oleh Bloomfield. Yang kedua ada C. Hull, seorang pencetus teori mediasi atau mediational theory. Yang ketiga ada C. Osgood, seorang murid Hull yang telah memperluas teori mediasi dalam rangka untuk menjelaskan gejala bahasa. Contoh analisis kalimat. Contoh pertama, saya membuka pintu. Saya sebagai subjek, membuka sebagai predikat, pintu sebagai atribut. Semua konstituen dalam kalimat tersebut bersifat paralel karena dapat diganti oleh konstituen lain. Konstituen saya dapat diganti dengan ia, dia, Nisa, dan Bapak. Konstituen membuka dapat diganti oleh konstituen membaca, menutup. Konstituen pintu dapat diganti dengan majalah, surat kabar, dan novel. Contoh 2, saya menyampaikan pesan kepada adik. Saya sebagai subjek menyampaikan sebagai predikat, pesan sebagai atribut kepada adik sebagai F nominal. Ketika kalimat tersebut memiliki konstituen saya menyampaikan pesan kepada adik. Semua konstituen pada kalimat tersebut bersifat paralel karena dapat saling menggantikan. Contoh ketiga, ibu membuat bolu. Ibu sebagai subjek, membuat sebagai predikat, bolu sebagai atribut. Pada kalimat ibu membuat bolu memiliki konstituen ibu membuat bolu. Semua konstituen bersifat paralel. Contoh keempat, kami mengerjakan tugas linguistik. Kami sebagai subjek mengerjakan sebagai predikat, tugas linguistik sebagai atribut. Kalimat kami mengerjakan tugas linguistik memiliki konstituen kami mengerjakan tugas linguistik. Semua konstituen bersifat paralel.